Kembali lagi di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia, kita lanjutkan perbincangan mengenai mengatasi temper tantrum pada anak. Untuk keluarga Indonesia yang punya pertanyaan, kami tunggu di nomor 021 2903 2644 atau Anda bisa mention kami di @daya_tv, dikasih hashtag Ruang Keluarga. Dan sekarang kita lanjutkan perbincangan dengan Dr. Agatha Narindra, SPKFR dari RSIA Grand Family. Dok, kalau temper tantrum tidak tertangani dengan baik pada saat kecil gitu ya, di usia-usia sebetulnya harusnya dia belajar untuk mengelola emosi, kemudian tidak tertangani dengan baik, nggak belajar dengan tepat, berpengaruh nggak sih dok dengan pembentukan kepribadian anak tersebut pada saat dewasanya nanti? Ya, tentunya sangat berpengaruh ya. Oh gitu ya? Sangat berpengaruh. Jadi pada saat anak belajar tadi kan ada sifat manipulatifnya. Dia sudah terbiasa untuk memanipulasi semua kondisi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Walaupun tidak tentu bahwa itu terjadi karena dari kecilnya. Tapi ada juga satu sisi di mana kalau dia memang ada suatu gangguan psikiatri yang sudah mulai terlihat dari 5 tanda bahaya tadi, itu juga bisa lebih lanjut lagi adalah anak jadi kesannya ADHD tapi pada orang dewasa. Jadi inatensi, lalu kesannya hiperaktif, lalu manipulatifnya kesannya muncul juga di situ. Walaupun biasanya kalau anak dengan gangguan psikiatri, dia tidak mengerti bahwa itu manipulatif. Dia hanya tahu bahwa saya harus melakukan itu. Saya tidak bisa mengontrol kok itu keluar. Jadi masa depannya tergantung dari pola pembentukan karakter anak pada saat dia masih kecil. Gitu. Berarti itu berpengaruh terhadap nanti pada saat dewasa tipikal personality-nya seperti apa itu berpengaruh, artinya ada apa namanya pola asuh yang harus diterapkan orang tua sehingga itu nggak terbentuk gitu dok, idealnya gimana? Idealnya memang balik lagi komunikasi. Bahwa orang tua bisa menyampaikan saya mau kamu seperti ini, gimana menurut kamu, jadi semacam diskusi terbuka bahwa atau kadang diskusi terbuka dengan pilihan tertentu. Sekarang kamu mesti sekolah, sebelum sekolah kamu mau sikat gigi dulu atau mau ganti baju dulu. Pilihan. Jadi, ya? Pilihan, sehingga dia langsung saya mau ini dulu. Besok sekolah masuk jam 7, kita harus berangkat jam 6.30 ya. Sebelum itu kamu sudah harus bangun. Jadi itu aturan yang kita tetapkan karena tidak bisa diganggu-gugat lagi ya. Nah, kita ingatkan lagi 5 menit sebelumnya, yuk saatnya kita berangkat sekarang. Cepat ganti sepatunya, pakai kaos kakinya. Jadi komunikasi yang kita buka dengan positive thinking. Sama juga jangan anggap anak itu selalu nakal. Bahwa anak itu sedang berkreasi, ingin mencoba semua hal. Anak itu sangat buruk kesannya kalau dibilang dia nakal, semacam doa kalau kita bilang. Anggaplah anak bahwa kamu cukup baik, kamu mungkin kurang tepat. Jadi didorong, diberikan encourage bahwa kamu bisa coba ini, lakukan ini. Kita berikan dia peran sehari-hari. Bahwa kalau lagi mama masak, kamu bantu ya, bukan kamu keluar dari dapur, kamu bantu pegangin sayurnya. Sayurnya boleh dipetik-petikin. Di situ ada peran orang tua. Betul, ya yang sangat besar untuk positive thinking. Positive thinking. Dok, sudah dapat telepon yang mau bergabung, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo Ruang Keluarga. Halo Ruang Keluarga. Halo. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Aku dari Desi di Jakarta. Ya, silakan pertanyaannya. Jadi gini, aku ini kan kerja nih, suami juga kerja, anak 2 tahun. Nah, anak ini kalau misalnya ngambek, dia suka guling-gulingan, teriak, segala macem lah. Nah, gimana ya cara ngatasinnya? Karena kan saya sama suami nih sama-sama kerja, pulangnya malam. Gimana ya caranya? Karena dia kalau ngambek ini susah diatasin gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Desi atas partisipasinya di Ruang Keluarga. Dok, mungkin itu udah bisa tergolong temper tantrum bukan sih dok? Yang nangisnya sampai guling-gulingan. Sebenarnya yang mesti ditanya juga sebenarnya kapan dia temper tantrum? Apakah pada saat orang tuanya pulang sehingga itu kesan dia cari perhatian? Atau pada saat babysitter atau pengasuhnya pun di rumah dia sehari bisa 3 kali atau 4 kali dia temper tantrum karena nggak dikasih sama babysitternya karena kebetulan babysitternya tegas. Atau babysitternya saking baiknya semua dikasih. Begitu malam aturan baru tegak. Papa mama pulang semua tidak boleh baru dia marah. Jadi bisa dibilang temper tantrum tapi tergantung penyebabnya jelas apa tidak. Nah, kalau orang tua kemudian kan dua-duanya kerja nih dok.
akhirnya kan nggak bisa menangani anak secara langsung. Di situ Iya. ada pengasuh yang dipercayakan Pengasuh. untuk mengasuh anak. Nah itu apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk tetap berperan dalam mengelola itu, tapi ya nggak bisa langsung karena kan bekerja gitu Bekerja. kan. Paling yang bisa dikerjakan adalah orang tua memberikan contoh kepada pengasuhnya cara menangani. Oh oke. Nah, jadi tetap yang pada saat dia marah malam itu tetap dipeluk lagi, diajak ngomong bahwa kamu harus tenang. Kalau nggak tenang kita hukum. Ada kadang hukuman itu kadang bisa keluar, gitu. Mama hitung 1 sampai 3, tidak berhenti, kamu saya hukum. Gitu, Oh, oke. kadang itu. Kita harus bilang dan kita harus dorong supaya pengasuh pun mau melakukan hal itu. Oke. Kadang pengasuh males, capek loh, namanya nahan anak lagi marah. Ngapain, saya digaji mungkin tidak seberapa, kenapa saya harus seperti itu. Jadi kita harus bikin contoh supaya pengasuh melakukan hal itu. Oh. Kadang kalau perlu pas malam yang mengatasi pengasuhnya dulu supaya dia terbiasa pada saat pagi, Oh, begitu oke. anaknya marah bisa seperti itu ngatasinnya. Artinya adalah ada transfer ilmu, transfer skill untuk, Iya, menangani, untuk anak menangani anak. dari orang tua Kepada pada pengasuhnya. pengasuh Jadi kita sih. bikin supaya pengasuhnya ada kompetensinya untuk menangani tantrum. Dan juga kalau malam memang harus ada kualitas waktu yang baik ya. Oke. Komunikasi tetap harus ditingkatkan dengan Oke, anak. oke, ada penelpon lagi dok. Oke, baiklah. Kita sapa lagi. Halo, ruang keluarga. Iya, Iya, dengan siapa di mana Pak? dari Medan dengan Iskandar. Iya, silakan Bapak. Ya, Pak Iskandar, silakan langsung pertanyaannya Pak. Istri saya dengan saya itu kebetulan satu harian kerja jam paling bisa 9-10 jam. Pulangnya agak malam. Jadi memang di bawah pengasuh anak saya satu, umur 3 tahun. Kalau datang kita pulang itu memang dia langsung tidur itu, tidur tidak bergerak. Ya seperti itu, temper tantrum itu. Nah nanti kita angkat, meronta atau apa gitu kan. Jadi kita tenang-tenangin juga banyak permintaan. Cuma ibunya kadang memanjain langsung dibawa jalan-jalan, muter-muter gitu. Nah, jadi apa terapi khusus untuk itu ada gitu. Kebetulan saya di Medan, solusinya yang bagaimana yang baiknya dokter. Oke, baik, terima kasih Pak Iskandar di Medan. Jawaban singkat dok, benar nggak sih yang dilakukan kerja seharian, kemudian pada saat pulang anak temper tantrum, tertidur, diangkat ngambek, kemudian ibu cenderung memanjakan dengan diajak jalan-jalan, itu termasuk memanjakan atau pengalihan dok kalau kayak gitu? Bisa dilihat pengalihan juga ya sebenarnya. Mengalihkan, tapi kalau anak setiap kali pulang malam terus anaknya benar-benar dia temper selalu setiap malam, berarti mungkin anak itu harus diberikan warning, kasih tahu bahwa papa mama tidak suka kamu pulang selalu nangis seperti ini. Karena biasanya 3 tahun itu memang usia susah, tapi dia komunikasi sudah mulai mengerti. Dia sudah mulai mengerti problem solving, mengatasi masalah. Sehingga pada saat pulang diberikan warning, sejak saat ini papa mama kalau pulang kamu tidak boleh marah seperti ini. Kita harus sama-sama ada kegiatan orang tua bersama. Jadi jangan juga pengalihan hanya oleh mama. Coba papa juga ikut peran serta di situ. Sehingga pengalihan oleh papa bikin acara kalau pulang itu pasti papa mama akan bermain bersama. Kita sama ada kegiatan entah main building blocks atau baca buku sama-sama. Sehingga dia tahu kalau saya pulang saya nggak boleh marah. Saya tahu ada kegiatan nanti. Kalau pagi misalkan sebelum pergi kerja nanti dijanjikan oke, nanti sore kita akan main ini ya setelah papa mama pulang. Nah itu yang lebih susah lagi adalah pegang janjinya. Sehingga anak tahu bahwa saya pulang tidak boleh, papa mama pulang tidak boleh marah, tapi ada kegiatan yang saya nantikan. Artinya adalah orang tua nggak apa-apa untuk menjanjikan sesuatu. Nah, Boleh, asal jangan marah dipegang. ya. Kalau mama papa pulang jangan marah. Nanti kita akan main gitu, itu nggak apa-apa untuk Nggak di-statement kan? Betul. Itu bahwa ada orang tua memberikan contoh bahwa saya pegang kata-kata saya pulang, anaknya pun harus pegang kata-kata, pulang papa mama tidak boleh marah. Jadi ada janji dari masing-masing pihak. Jadi ada komitmen. 3 tahun is okay untuk dibuatkan komitmen Bisa sekali anak 3 tahun. Oke, mudah-mudahan jawabannya bisa membantu menjawab pertanyaan dari Bapak Iskandar di Medan tadi. Terakhir dong dok, tips untuk keluarga Indonesia di rumah untuk menangani anak dengan temper tantrum, apa yang harus dilakukan dan kalau bisa disisipkan pencegahannya. Oke, Singkat baiklah. saja silakan Singkat dok. saja. Oke, yang utama adalah masalah komunikasi. Bangun komunikasi, hubungan yang baik dengan anak dan berikan anak kepercayaan bahwa dia bisa percaya diri dan dia bisa percaya dengan orang tua ataupun pengasuhnya.
Yang kita targetkan bukan menghentikan kebiasaan dia tantrumnya, tapi komunikasinya. Biarkan dia mau meluapkan emosi seperti apa, tapi dia tahu cara mengontrol emosinya. Dibalikin dengan masukin komunikasi. Oke. Begitu, itu mungkin yang utama, komunikasi dan hubungan baik dengan anak. Membina komunikasi dan hubungan yang baik dengan anak menjadi kunci bagi setiap orang tua untuk mengatasi kondisi temper tantrum, dan kalau bisa malah justru ya keluarga Indonesia mencegah agar temper tantrum itu tidak terjadi. Terima kasih dokter ngobrol-ngobrolnya. Yakin sekali banyak manfaat untuk keluarga Indonesia di rumah, dan banyak juga ya keluarga Indonesia di rumah yang terinspirasi. Semoga ya keluarga Indonesia, dan terima kasih untuk keluarga Indonesia yang telah menyaksikan Ruang Keluarga kali ini. Terima kasih juga untuk Anda yang telah berpartisipasi di Ruang Keluarga kali ini. Jangan lupa keluarga Indonesia, untuk Anda yang ingin mengirimkan kritik, saran atau topik yang kiranya akan dibahas di Ruang Keluarga selanjutnya, dapat Anda sampaikan via SMS di nomor 0889 8100 5000 atau bisa juga via Facebook di Dai TV Indonesia atau via Twitter di @dai_tv dikasih hashtag Ruang Keluarga. Dan jangan lupa saksikan Ruang Keluarga besok. Keluarga Indonesia, kami akan mengangkat topik tentang mengapa anak perlu bermain. Terima kasih sekali lagi untuk keluarga Indonesia yang telah menyaksikan Ruang Keluarga kali ini. Jangan lupa untuk saksikan terus Ruang Keluarga, karena Ruang Keluarga, karena keluarga adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Terima kasih dan sampai jumpa.